Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Hari Minggu, asik. Akhirnya saya San Mori lagi. Ini di perjalanan menuju tempat San Mori. San Mori mah nggak harus ada tempatnya ya. Pokoknya kali ini saya lagi mau San Mori di jalan daripada gabut. Mau sedikit berbagi aja. Sebenarnya saya belum pantas sih untuk memberikan tips gitu ya, tapi ini mah ya sesuai dengan yang saya tahu dan saya bisa lah ya, sedikit aja, semoga bermanfaat. Sambil kita ngomongin ya, ngomong-ngomong masalah motovlog gitu ya. Ya ini saya berbagi aja, share pengalaman ke teman-teman. Meskipun subscriber sama viewer saya belum banyak, ya setidaknya sedikit juga berbagi lah ya. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman semua ada yang masih bingung ya, mau jadi motovlogger atau pengen jadi motovlogger tapi bingung kontennya apa gitu kan. Nah, kali ini saya mau share pengalaman saya buat kalian yang mau jadi motovlogger atau yang sudah jadi motovlogger tapi bingung kontennya apa. Saya sih punya saran gini ya, kalian tidak harus memaksakan jiplak, apalagi jiplak ya, jangan ya. Artinya gini, ikut-ikutan gitu ke bawah-bawah. Nah, berhubung jadi sangat identik banget gitu ya, bahwa motovlogger yang tadinya sebelumnya nggak pernah San Mori tiba-tiba jadi motovlogger, kalian maksain gitu bangun pagi gitu demi konten gitu ya. Nggak wajib sih, nggak harus seperti itu menurut saya sih. Santai aja, bahwa motovlog itu kan sesuai dengan definisinya bahwa intinya motovlog itu adalah merekam video pada saat berkendara di motor gitu ya. Jadi apapun yang kalian omongin ketika di atas motor, nggak ada kewajiban untuk ngomongin motor gitu kan. Nah, jadi inspirasinya adalah kira-kira temanya apa sih yang harus dibahas ketika naik motor. Ya bebas sebenarnya, bebas mau ngomongin ketika kalian sekarang sesuaikan aja dengan apa namanya, pengetahuan kalian gitu kan, apa yang kalian punya dan apa yang kalian bisa gitu kan. Contohnya gini, dulu saya ketika sering kuliner, tapi saya pengen jadi motovlogger gitu ya, saya bikinlah motovlog kuliner gitu. Yang saya bahas adalah rutenya, bukan makanannya ya. Makanannya mungkin dibahas sedikit aja karena saya bukan reviewer makanan, tapi saya lebih ke mencari rute di mana sih tempat makan tersebut gitu kan. Nah, akhirnya kan bisa itu jadi motovlog kuliner gitu kan. Kalau saya sih nyebutnya gitu. Awal-awal sih saya diketawain, kok motovlog ngomongin bakso katanya, kok motovlog ngomongin sate. Ya nggak masalah, yang penting saya naik motor terus bikin video, terus ngomongin rute ke tempat makan bakso misalkan, atau makan sate. Ya emang salah gitu kan, nggak ada yang salah gitu kan. Yang penting kalian kreatif, namanya juga kan konten kreator, jadi harus kreatif ya. Kalau biasa sih bikin sesuatu yang baru, jangan yang sudah umum gitu kan. Terinspirasi boleh, tapi kalau jiplak jangan. Kalau jiplak itu nggak akan berkembang channelnya kalau menurut saya ya. Karena kalau jiplak artinya sudah ada konten yang buat konten tersebut. Kalau kita jiplak plak thumbnailnya apanya. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang ada juga di antara teman-teman saya yang hobinya jiplak. Kalau terinspirasi boleh. Intinya mungkin dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jangan plak jiplak banget gitu. Thumbnailnya dimirip-miripin, judulnya dimirip-miripin, bahkan mirip gitu kan. Hanya beda bahasanya aja dikit gitu kan. Jangan. Jadi intinya adalah, misalkan ketika kalian sekarang seneng mancing misalkan ya. Nah, bisa saja kan motovlog tapi hobi mancing misalkan. Bisa aja rute ke tempat mancing misalkan, salah satu temanya rute ke tempat mancing yang paling banyak ikannya misalkan gitu kan. Itu kan bisa sebenarnya. Kalian udah banyak kan tempat mancing yang bagus atau yang banyak ikannya di mana. Itu kan tiba-tiba sudah mancing aja di situ, di danau misalkan, atau di kolam mana gitu kan, atau di laut gitu kan. Kenapa nggak kalian bikin rute menuju tempat mancing di daerah
Danau Cirata misalkan, atau Waduk Cirata gitu kan, atau di Waduk Jatiluhur gitu kan. Kan bisa seperti itu. Atau lagi jalan seperti ini tiba-tiba ngomongin umpan seputar umpannya misalkan, kan bisa sebenarnya sambil jalan, itu nggak apa-apa. Nah, nantinya kalian akan bisa dikatakan dikenal sebagai misalkan motovlog mancing gitu kan, atau motovlog yang suka ngomongin hobi lain, misalkan hobinya main bola atau apa. Ya udah jelasin aja tentang main bola sambil naik motor gitu kan, kan bisa aja. OTW ke tempat latihan main bola, mencari sepatu bola di toko apa yang paling murah, tips memilih sepatu bola sambil naik motor, tapi itu udah jadi motovlog. Jadi nanti satu saat orang akan tahu bahwa kalian seorang motovlogger tapi ahli dalam bidang mancing. Nah, itu kan bisa aja. Kalau selama ini misalkan yang mancing bikin konten itu cuman tiba-tiba udah di danau mancing misalkan, ini saya bukan jelekin ya tukang mancing ya, maksudnya ini memodifikasi konten gitu kan. Kalian tidak seneng atau kurang seneng misalkan hanya sekedar mancing aja, bisa di modifikasi menjadi motovlog mancing gitu kan, bisa saja gitu kan. Saya juga sama, sebenarnya hobi saya kuliner, tapi saya seneng naik motor. Ya sudah, kenapa tidak di kolaborasikan saja. Dan kenapa saya sarankan kalian sesuai dengan apa yang kalian suka atau apa yang kalian bisa. Karena bikin konten itu bukan cuma 1, 2 sampai 50. Hari ini saya kalau nggak salah udah 400-an video ya, dan alhamdulillah sampai saat ini insya Allah ke depan itu konten saya atau ide saya masih banyak gitu kan. Artinya tidak yang hanya wah saya hobi San Mori nih, mau jadi motovlog aja lah, tiba-tiba ayo tiap kontennya tuh San Mori terus, kan orang lama-lama bosen gitu kan, kayak gitu-gitu aja. Paling juga nge-shoot yang thumbnailnya pura-pura kecelakaan, akhirnya besok-besok penontonnya udah tahu, wah ini pasti clickbait nih gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Lebih baik kalian share aja apa yang kalian bisa, siapa tahu apa yang kalian bisa, apa yang kalian tahu orang lain itu nyari atau orang lain itu tidak tahu gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya konten kalian laku, dan itu akan menjadi kreativitas baru gitu kan. Karena apa? Karena misalkan kan motovlog itu banyak ya, motovlog yang hobi main bola, motovlog yang hobi kuliner, motovlog yang hobi traveling ke tempat wisata, atau motovlog yang hobi godain cabai-cabean, motovlog yang sering nyari orang-orang bertiga atau apa, yang banyak lah pokoknya. Terserah kalian gitu kan, yang penting kalian berkarya. Masuknya nanti mungkin hiburan atau apa, yang penting mah kalau menurut saya jangan yang bikin aneh-aneh lah. Karena walau bagaimanapun ya jejak digital ya pasti ada gitu kan. Ketika kalian nanti sudah menjadi orang terkenal, ternyata dulunya kalian pernah bikin sesuatu yang kurang bagus, nah itu kan bisa dipermasalahkan gitu kan. Lebih baik kalau saran saya cari yang lempeng-lempeng aja, masih banyak kok gitu kan. Nah, oke. Saya juga konten selama ini yang lempeng-lempeng aja, yang tidak menyinggung orang, bahkan ya meskipun sedikit ada manfaatnya gitu kan. Dan nggak usah khawatir, jangan tergoda dengan wah bikin konten nih yang sedikit agak bikin orang kesel atau cari-cari kesalahan orang, tiba-tiba view-nya bagus. Memang itu seketika bagus, tapi ya sebentar aja gitu kan. Tapi kan nanti kita ada resiko ya yang harus ditanggung. Kalau orangnya mempermasalahkan ya mau gimana gitu kan. Kalau saya sih cari aman aja lah saya mah. Dan yang pasti sama seperti saya, kalian boleh cek deh konten-konten saya di bawah. Kontennya lempeng-lempeng aja, saya cuma ngomongin suasana kampung gitu kan, ya nggak masalah gitu kan, daripada kalian bingung. Jadi jangan kalian maksain nggak suka San Mori tiba-tiba San Mori. Lihat konten orang lain unboxing ya unboxing gitu kan, padahal produk tersebut udah produk yang maaf gitu ya, udah sangat pasaran dan udah ribuan orang yang review. Bukan nggak boleh, silakan aja, cuman maksud saya masih banyak celah lain yang bisa digali gitu loh.
atau misalkan daerah kalian apa yang bisa diangkat potensinya, itu kan bisa sebenarnya gitu kan. Nah ya mobil naon ya. Jadi kalau menurut saya mau jadi motovlogger atau konten kreator ya kalian harus kreatif ya, jangan bisanya jiplak. Tiba-tiba ada yang rame apa, seorang motovlogger tiba-tiba cari konten yang apa lagi rame, jadi kan orang nanti bingung kan, dia tuh motovlogger atau bukan gitu kan. Setidaknya jangan terlalu jauh lah apa namanya melebarnya gitu kan. Boleh aja sekali-kali, boleh aja, cuman maksudnya apa yang kamu inginkan orang mengingat kalian gitu kan, sebagai motovlogger kah atau sebagai apa gitu kan. Kalau saya sekarang yang lagi dibahas, saya pribadi lebih seneng dikenal sebagai motovlogger ya, meskipun saya sering memberikan tips tentang perawatan motor, atau saya sering ajak kalian jalan-jalan keliling Purwakarta, sering ajak kalian untuk berwisata di Purwakarta, dan masih banyak lagi gitu kan. Jadi kira-kira kalian pengen dikenal sebagai apa, itu yang terpenting ya. Kalau kita ngacrok kesana kesini, loncat kesana loncat kesini, ya orang jadi bingung nih ketika dibicarakan. Misalkan sekarang yang terjadi dengan saya gitu kan, ketika orang bicara Denny Uban, siapa sih Denny Uban? Oh iya, itu yang motovlog yang suka ngomongin makanan. Nah lumayan kan gitu kan, meskipun tidak terkenal amat, ya lumayan gitu. Paling tidak orang tahu karakter saya gitu kan, daripada siapa sih ini yang suka ngeprank cewek. Kan banyak yang prank cewek gitu loh. Jadi cari celah yang sempit yang belum orang ada, silahkan kalian modifikasi. Sama halnya seperti lagu, misalkan lagu dangdut jadi dangdut koplo, dangdut rock, dangdut pop, dangdut disco dan lain-lain gitu kan. Dan kan banyak gitu kan, itu artinya kreatif gitu loh. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Semoga kalian ngerti nih, saya kepanjangan ngomongnya, tapi semoga kalian ngerti dan semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan subscribe, karena akan ada tips-tips lain dari saya yang ya mudah-mudahan bermanfaat. Share jika perlu. Terima kasih. Selamat San Mori and bye-bye.